Dari Menara Imperium Kuningan Jakarta 94,7 UFM, Use Your Voice. Dan sebenarnya kalau misalnya kita mendengar kata stres yang akhirannya ada huruf D, stres itu dibalik tulisannya jadi desserts. Mendingan gue pilih yang dibalik aja, Bo. Daripada stres ya. Atau mungkin karena stres terus nyomot dessert, hilang stresnya gitu. Setuju. Jadi ada ininya dong ya, ada solusinya ya. Stres nemuin jawaban dessert, makanan. Betul. Yang manis-manis itu lebih cocok lagi. Coba bayangin kalau misalnya kita menikmati a slice of delicious cake. Mood kita langsung berubah menjadi lebih menyenangkan. Jangankan makan, Bo. Tadi gue baca aja gue udah langsung senyum-senyum. Mood gue langsung berubah. Oke. Baru baca kata-katanya udah berubah. Apalagi buat kamu yang lagi menunggu buka puasa, ngabuburit ya. Ini ada obrolan yang seru banget. Kita ngomong tentang delicious dessert. Karena kita kedatangan teman-teman yaitu dari kue-kue Jakarta. Tambah lapar nggak lo? Lapar banget. Kebetulan nggak puasa juga sih. Oke, kita absen dulu satu persatu. Iya, yang pertama ada siapa nih? Irna Rasat, Marketing Manager Kue-Kue Jakarta. Hadir, oke. Ada juga Mbak Adinda Triandina, Head of Operation Kue-Kue Jakarta. Hadir. Oke. Dan yang berikutnya hadir yang juga. tengah? Alhamdulillah hadir. Siap, kenalin nama dong. Nungki. Oke, agak dekat mic lagi. Yes, sip. Mungkin bisa di-share sedikit sejarahnya kue-kue Jakarta. Yang mendirikan siapa, terus kapan dan di mana berdiri pertama kali. Dan kenapa kok akhirnya namanya Kue-Kue Jakarta? Oke, banyak ya. Satu-satu. Borongan, Bu. Oke, kalau yang mendirikan aku dibantu dengan Irna memang. Iya. Oke. Tapi dimulai dengan, kalau di sini passion mungkin awalnya ya. Jadi passion saya untuk bikin cake. Kenapa bisa dapat passion itu? Sebenarnya adalah waktu itu pengalihan dari pekerjaan saya sebenarnya yang arsitek. Nggak nyambung banget ya. Sebenarnya nyambung sama sih mungkin. nyambung. Kalau arsiteknya ke ngaduk kue semen, ya, ke cake. ngaduk Ya. semen, pasir, kemudian jadi tepung dan butter. Iya. Dan bentuknya juga bisa desainnya juga desain kue itu Iya, bisa diarsitekin gitu kan. Bener. Oke, Ya, terus sedikit terus terlalu kue ya, Bo. perfeksionis mungkin. Jadi Terus, dimulai dari itu yang kemudian saya merasa bahwa dengan saya bikin kue, dengan saya baking itu mind easing, itu terapi buat saya. Yang akhirnya karena saya sering bikin, setiap hari bikin, bagi-bagi dong, bagi-bagi ke mama, bagi ke temen. Dan ternyata endes. Ternyata responnya enak. Entah mereka berbaik hati memuji saya atau memang enak beneran. Tapi enak kok, Bo. Gue udah pernah nyoba sih. Enak ya? Makanan itu. Oh iya. Terus. Sampai akhirnya rekan saya sekarang ini, Irna, yang sahabat saya dari SMA juga, dan dia memang backgroundnya adalah marketing, mulai gemes. Nungki, lo nggak mau jualan aja ya? Tapi kan gue nggak bisa jualan, gue orang produksi memang. Ya udah deh, kita bareng-bareng coba jualan. Gimana caranya? Mulai dengan nawarin aja, bikin brosur, terus siapa yang mau pesen, telepon. Sekian hari sebelumnya. Oke. Sampai akhirnya kita terima pesanan, mulai adalah di tahun 2010, Lebaran 2010. Oke. Dan itu gimana responnya itu? Saya 10 hari nggak keluar dari kitchen. Masih di rumah soalnya waktu itu. Jadi emang ya karena di rumah kan nggak pakai ada jam operasional segala macam. Jadi ya terus aja tuh hajar aja selama masih mampu. Ya itu 10 Tempat hari tidur gaspol. pindah juga ke kitchen nggak? Hampir ya, Bo. Lu kebayang dong 10 hari nggak keluar di kitchen. Itu dia. Itu kerja Rodi atau apa sebenarnya? Rodi banget sih. Rodi banget Zaman sih. Belanda atau zaman apa tuh? Makanya Romusa. Tapi jadi konvensional banget kan, karena masih konvensional, karena masih Iya. Nah, kue-kue Jakarta sendiri sebenarnya
sudah ada dari tahun berapa? Sebelum 2010 atau mulainya 2010? Mulainya 2010 itu kita mulai dari rumah, yang kemudian dari situ, dari pesanan Lebaran 2010 itu kita punya modal untuk membuka outlet pertama kita di Dharma Wangsa Square. Itu di Februari 2011. Nah, tadi kan dibilang 10 hari. Itu Mbak Nungki aja yang ngerjain sendiri? Iya, dibantu Mbak Irna. Dan itu tangannya. Jam 7 pagi sampai jam Kembali jam 7 pagi. Ya. 2 jam 3 jam deh tidur. Tapi ya udah, karena saya juga senang kan melakukannya, dan begitu udah orang pesen, it's a commitment kan. Dan kita belum punya staff. Belum punya staff sama sekali. Jadi betul-betul terjun gitu kan? Yes. Luar biasa. Diri sih sebenarnya. Belum aja udah kado. Dari stres jadi terhibur loh, Bo. Kalau basah sekalian. Tapi dari pembicaraan ini gue bisa mengambil satu kesimpulan kalau sebuah hubungan yang diawali dengan yang iseng-iseng aja terus dengan passion juga, itu akan, apalagi kalau misalnya bermerger dengan seseorang yang pinter marketing, pinter menjual. Jadi gitu kan? komplit mereka akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa juga ya. Luar biasa kan. Bentar, kalau Mbak Irna selama 10 hari Mbak Nungki bagian arsitek ya kan, Bo? Bagian ngaduk ngolah. Gue penasaran juga kalau Mbak Irna sendiri ngapain? Gue bagian beres nyuci sama delivery. Bikin bagian maksudnya gini, nyoba. the rest of, karena gue nggak bisa baking, jadi ya the rest of the job ya gue berusaha fulfill aja akhirnya gitu. Dan ini outletnya kue-kue Jakarta udah di mana aja nih? Sekarang sih di dessert place-nya di Dharma Wangsa Square, ground floor. Lalu kita juga ada stall di Lipo Mall Kemang, lantai 3. So ada yang bisa dine in, ada yang bisa grab to go. Kita fulfill all the demand lah. Udah lumayan ya. Mau dine in juga bisa, Bo. Pesat ya, Bo, 2011 ke 2014. Arsitek. 10 hari rekor gue. Chef gue rasa kalah semua nih. Nah, ini kue Jakarta ada apa aja menunya? Di kue Jakarta. Menunya sebenarnya gini, kue-kue Jakarta itu kan startnya memang waktu awal kita trial banget untuk bikin makaron. Ya, yang akhirnya memang itu jadi spesialisasi kita gitu ya. Setelah itu kita yakin dan yakin dalam arti gini, secara taste emang sudah cocok, bisa dijual, dan kebanyakan mungkin orang cocok sama lidah kita gitu ya. Nah akhirnya udah kita tetapkan itu makaron, dan pastinya harus ada cake yang lain gitu. Cake yang lain kayak yang masih mirip-mirip sama makaron itu kayak misalnya meringue, kemudian pavlova, itu udah pasti. Kemudian cake yang lain mulai dari yang chocolate base, coffee base, sampai ice cream pun kita sekarang ada akhirnya. Oke. Aduh, jadi semakin krik gitu ya. Itu ujian. Maaf ya. Sebentar lagi buka kok. Ya itu justru ujian buat mereka ya, Mbak ya. Dan kita juga ingin mengundang you lovers untuk gabung di Twitternya UFM @UFM947 dan juga @kuekue Jakarta, K-nya huruf gede. Dan hashtagnya jangan lupa CWU947 karena dari kue-kue Jakarta juga ada hadiah. Oke, kalau pertanyaannya kalau kita bicara tentang dessert, kamu paling suka dessert apa gitu ya? Terserah apa, langsung mention kita di @UFM947. UFM 94,7